Hai anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat? Ibu sekarang lagi berada di sawah nih. Gak tahu sawah siapa. Supaya kita tidak bosan ya lihat pemandangan wajah ibu terus. Kita sekarang lagi ada di luar ya. Ibu harapkan semuanya sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Sehat ya? Ada yang belum sarapan atau belum makan? Makan dulu atuh. Supaya kalian sehat ya. Ingat ya, kalian harus menjaga kondisi kesehatan, kebersihan lingkungan maupun kebersihan diri sendiri ya. Kali ini kita masih tidak bisa bertemu secara langsung ya anak-anak, ya terpaksa lah kita bertemu secara virtual aja dengan video pembelajaran ya. Kali ini ibu akan menemui kalian di kelas 12 dalam mata pelajaran PKK ya. Ibu harapkan semuanya sudah siap ya dengan catatannya dan tentunya konsentrasi. Kalau kalian misalnya pegel, boleh videonya dihentikan dulu, kalian relaksasi dulu ya. Boleh ada yang memimpin siapa ya, boleh ya. Alhamdulillah ibu juga hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita berada di sawah ini supaya tidak bosan ya. Ya, oke kalian kita udah siap ya semuanya, catatannya disiapkan ya. Oke semuanya siap ya, boleh kita mulai ya. Untuk pembukaan kita di sawah, untuk pembelajaran kita cari lokasi lain ya. Oke siap semuanya ya. Oke anak-anak semuanya sudah siap ya. Ini PowerPoint-nya untuk anak-anak kelas 12 mapel PKK ya. Kali ini kita akan mempelajari mengenai produk massal ya. Mungkin kalian pernah dengar massal itu apa ya? Ada yang tahu? Massal itu banyak ya, banyak, lebih dari satu. Nah, kali ini kita akan mempelajari apa itu produk massal ya. Produk massal itu dapat diartikan yaitu suatu produksi yang bersifat terus-menerus dan dalam jumlah yang banyak, yang akan menghasilkan produk dengan biaya rendah sehingga produk dapat dijual dengan harga yang rendah pula. Nah, itu pengertian dari produksi massal ya. Jadi produksi massal itu pada intinya adalah produksi yang dilakukan secara besar-besaran dan secara terus-menerus dengan tujuan untuk meringankan biaya produksi. Nah, dengan adanya biaya produksi yang rendah, nanti otomatis harga jualnya juga akan rendah ya. Kira-kira produk yang diproduksi secara massal produk apa ya? Ada yang tahu nggak? Tuh ada yang ngacung. Ayo, apa contohnya? Ya, itu biasanya produk-produk yang diproduksi oleh pabrik yang besar ya. Misalnya bisa produk makanan ya, contohnya kue, ataupun produk konveksi ya. Konveksi misalnya ada garmen ya. Udah ada juga pabrik perakitan mobil, yaitu biasanya dilakukan secara massal ya. Tidak ada pabrik yang membuat motor hanya satu. Tidak ada ya. Wah, rugi ya, biayanya mah besar tapi hasilnya cuma satu, sehingga diproduksinya secara massal. Tujuannya supaya biayanya lebih murah ya. Itu mengenai pengertian produksi massal ya. Bisa sambil dicatat ya anak-anak ya. Sampai sini ada yang masih tidak mengerti?
Oh, saya mengerti Bu. Ya, ya, syukur deh. Semuanya pasti mengerti insya Allah ya. Itu ya untuk pengertian produksi massal. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, kita lanjut ya anak-anak. Slide berikutnya itu adalah faktor yang mempengaruhi kesuksesan kegiatan produksi massal. Ya, di sini faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi apakah suatu produksi massal itu sukses atau tidak. Ya, yang pertama adalah kemampuan mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Maksudnya di sini adalah ketika kita mau membuat suatu produk, itu harus benar-benar barang yang dibutuhkan oleh pelanggan. Ya, jangan sampai kita memproduksi barang yang tidak dibutuhkan. Ya, di sini kita harus benar-benar menganalisanya ya, apakah barang ini dibutuhkan atau oleh pelanggan atau tidak ya. Kemudian faktor yang kedua adalah secara cepat menciptakan produk yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan biaya minimal. Nah, ketika kita sudah mengetahui kebutuhan konsumen itu, misalnya dalam masa pandemik ini kan yang dibutuhkan apa, misalnya masker ya, maka masker itu harus segera diproduksi secara massal ya, karena barang tersebut sangat dibutuhkan oleh konsumen ya. Kalau waktu dulu kan masyarakat tidak memakai masker ya, sekarang mah kemana-mana harus memakai masker ya, harus dengan cepat diproduksi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tentunya dengan adanya produksi massal itu, maka biaya yang dikeluarkan akan lebih rendah ya. Itu ya anak-anak faktor yang mempengaruhi produksi massal ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita lanjutkan ya ke slide yang kedua, itu ruang lingkup perencanaan produksi massal. Nah, apa saja di sini ruang lingkupnya? Yang pertama atau A itu adalah mempersiapkan rencana produksi. Nah, di sini harus disiapkan rencana produksinya, misalnya bahan bakunya, berapa banyaknya, ya, dan lain sebagainya harus direncanakan secara matang. Kemudian yang B, membuat jadwal penyelesaian suatu produk. Jadwalnya misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 10 misalnya penyediaan bahan, dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 20 misalnya produksi barang dan sebagainya. Jadi kalau tanggal itu biasanya dibuat dengan adanya rentang waktu, misalnya tanggal berapa, bulan berapa, itu harus jelas supaya targetnya nanti bisa tercapai ya. Yang C, merencanakan produksi dan mengadakan komponen yang dibutuhkan bahan baku. Nah, rencananya produksinya mau seperti apa? Bisa mulai dari desainnya, warnanya, ukurannya, dan lain sebagainya ya. Yang D, menjadwalkan proses operasi setiap order pada unit kerja terkait. Ya, misalnya mulai menjadwalkan distribusinya, misalnya kapan, itu ke siapa dikirimnya, unit kerjanya apakah ke unit kerja pemerintah, ke toko, ataupun misalnya ke daerah mana, apakah di Jawa atau di luar Jawa, itu harus dijadwalkan ya, dijadwalkan secara tepat. Kemudian yang E, menyampaikan jadwal penyelesaian ordernya. Di situ juga harus diselesaikan, selesainya produk ini tanggal berapa. Misalnya untuk ke daerah Jawa Timur tanggal berapa, untuk ke daerah Jakarta tanggal berapa, itu harus ada jadwalnya ya, supaya nanti benar-benar dapat direalisasikan sesuai dengan rencana ya. Itu ya anak-anak mengenai ruang lingkup perencanaan produk massal ya. Sampai sini bisa dipahami atau ada yang ngantuk? Kalau ada yang ngantuk, cuci muka dulu atau boleh
relaksasi biasa ya, relaksasi boleh. Sok dipimpin oleh siapa ya? Oleh anak oleh KM misalnya maju. Boleh ya, atau oleh siapa yang bisa memimpin relaksasi ya supaya tidak ngantuk ya. Oke, kita lanjut ya, slide berikutnya. Oke, kemudian kita akan membahas mengenai tujuan perencanaan produksi. Apa tujuannya perencanaan produksi massal itu? Yang pertama adalah meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan ya. Dengan adanya produksi yang dilaksanakan secara besar-besaran, itu biasanya akan meminimalkan biaya ya. Jadi biayanya akan lebih rendah ya. Yang B, memaksimalkan kepuasan pelanggan terhadap produk. Nah, di sini pelayanan masuknya, kayak pelayanan terhadap kepuasan konsumen ya. Kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga kepuasan konsumen ya. Yang C, meminimalkan adanya perubahan tenaga kerja. Maksudnya di sini jangan sampai ada gonta-ganti karyawan ya, karena misalnya untuk mendidik karyawan yang mempunyai keterampilan khusus itu sangat susah ya. Jadi dengan adanya meminimalkan adanya perubahan tenaga kerja, itu tenaga kerjanya akan lebih profesional ya. Kemudian yang D, memaksimalkan perlengkapan dan inventaris pabrik ya. Jadi maksudnya semua kapasitas yang ada di pabrik itu dimaksimalkan. Misalnya kita punya 10 mesin, semuanya dipakai ya. Misalnya kita punya 2000 karyawan, dimaksimalkan, semuanya harus bekerja sehingga ordernya atau rencana produksinya cepat diselesaikan ya. Oke anak-anak, sampai sini ada yang masih ngantuk? Enggak ya, semuanya seger-seger ya. Sampai di sini mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Kemudian poin yang keempat itu adalah fungsi perencanaan produksi massal ya. Fungsinya di sini ada 3 ya. Yang pertama, menjamin rencana produksi barang maupun penjualan barang ya. Dengan adanya produksi massal itu menjamin akan terjadinya produksi ya. Dan yang kedua, mengukur kapasitas produksi yang konsisten terhadap rencana produksi. Jadi kapasitas produksinya harus konsisten dengan rencana. Maksudnya jangan sampai kita rencananya membuat masker malah membuat yang lain, itu kan berarti tidak konsisten ya. Kemudian alat untuk memonitor hasil produksi ya. Dengan adanya produksi massal, kita dapat memonitor nih hasil produksinya itu benar tidak, hasil produksinya sesuai dengan rencana atau tidak ya. Sehingga dengan adanya produksi massal itu dapat diketahui hasilnya itu sesuai dengan rencana atau tidak ya. Nah, yang kelima itu adalah unsur dalam perencanaan produksi ya. Yang poin A, tujuan produksinya ya. Tujuan produksinya untuk membuat barang apa misalnya ya. Kemudian B, pengukuran dan standar produksi. Ada standarnya. Kalau di kita kan ada SNI ya, Standar Nasional Indonesia. Misalnya kalau produk kita mau diakui itu harus ada standar SNI ya. Kemudian yang C, perencanaan merupakan fakta objektif. Nah, di sini dalam hal perencanaan kita harus benar-benar real ya, objektif. Maksudnya tidak subjektif ya, tidak untuk satu golongan, tidak hanya untuk satu orang, tetapi ini harus bersifat objektif. Maksudnya harus bersifat umum ya, bersifat umum, tidak bersifat perorangan ya, harus subjektif ya.
Yang D, perencanaan harus bisa diukur. Oh, bias ini salah ngetik ya. Harus bisa diukur. Maksudnya perencanaannya itu harus bisa ada jumlahnya, ada kapasitasnya, harus bisa diukur. Ya, jangan hanya hayalan ya. Yang E, tahap awal pelaksanaan produksi. Yang di sini unsur perencanaan itu harus ada tahap awalnya dari mana dulu nih. Kita memulainya dari perencanaan ke-1, ke-2, ke-3 dan seterusnya. Jadi harus dimulai dari tahap awal ya. Nah, ini slide yang terakhir nih. Aduh, udah kesel ya baca terus. Ini yang terakhir ya, sabar sebentar lagi. Yang poin 6 itu adalah jenis-jenis perencanaan produksi. Yang A itu berdasarkan jangka waktunya. Ya, ada perencanaan jangka panjang. Jangka panjang biasanya antara 1 sampai 5 tahun. Kemudian perencanaan jangka menengah, yaitu jangka waktunya antara 2 sampai 3 tahun ya. Kemudian perencanaan jangka pendek ya. Perencanaan jangka pendek ini yaitu perencanaan dalam jangka waktu yang singkat biasanya ya. Itu jenis-jenis perencanaan produksinya ya. Nanti kita akan lihat ya contoh produk dari produk. Nah, anak-anak, ini adalah gambar contoh produksi massal. Ini gambar apa ya? Sorabi atau apa ya? Ini sepertinya kue ya. Ya, ini contoh produksi massal di bidang kuliner, makanan ya. Ini sepertinya kue ya. Kue biskuit mungkin apa ya. Nah, ini diproduksi secara massal tuh, lihat banyak banget ya. Coba dihitung berapa? Oh, nggak bisa ngitung nih ya. Ini biasanya diproduksi oleh pabrik ya. Pabrik di sini tidak mungkin kita memproduksi hanya satu kuenya ya. Ini adalah contoh produk massal. Ini produknya adalah kue sepertinya ya. Apa biskuit gitu ya. Ya, oke, lanjut contoh yang kedua. Nah, ini apa nih? Pabrik apa ini? Pabrik naonnya? Oh, nih ada ibu-ibu yang lagi menjahit. Ini sepertinya perusahaan konveksi ya, tuh banyak ya. Diproduksinya secara massal ya, mungkin karyawannya juga ratusan ya, bahkan mungkin ribuan. Ya, ini contoh produksi massal. Ini produksi massal konveksi ya, sepertinya membuat baju ya. Tuh bajunya sama, motifnya sama, nanti ganti lagi motifnya ya, secara massal, secara besar-besaran ya. Nah, kemudian ini apa nih? Pabrik perakitan motor ya. Ini adalah satu barang produksi massalnya adalah di bidang otomotif ya. Itu ada karyawan yang lagi masang itu ya, onderdil motor. Nah, ini motornya diproduksi secara massal tuh banyak ya ke belakang. Ya, tidak mungkin kita hanya, misalnya pabriknya hanya memproduksi satu. Aduh, rugi ya. Padahal mah sama aja. Semua peralatan harus ada walaupun memproduksi hanya satu, sehingga untuk meringankan biaya produksi itu harus diproduksi secara massal ya, secara besar-besaran. Ini adalah salah satu contoh pabrik otomotif ya, di pabrik motor ya. Itu ya anak-anak, contoh-contoh gambarnya bisa kalian lihat, mungkin banyak lagi contoh-contoh yang lain. Ibu hanya menampilkan 3 ya. Sepertinya udah selesai nih materinya untuk hari ini, pertemuan kali ini ya. Kalau misalnya kalian ibu pegel ya, boleh relaksasi dulu atau pijitin tuh teman di sampingnya. Oke ya. Oke semuanya, mudah-mudahan bisa memahami materi yang ibu berikan hari ini ya.
Sebelum selesai, Ibu biasa akan ngasih soal. Siap-siap ya. Catatannya disiapkan. Ibu ingin ngasih evaluasi. Oke. Siapkan catatannya dulu ya. Ibu siapkan 5 pertanyaan. Nanti silakan dikerjakan. Kalau kita ketemu nanti kita Ibu koreksi. Ngerjain tidak nih? Ya, tujuannya supaya Ibu pengen tahu apakah kalian menyimak, apakah kalian hanya olohok saja. Semuanya harus bisa menjawab pertanyaan Ibu ya. Oke, untuk sesi terakhir Ibu akan memberikan 5 soal yang kalian harus dikerjakan. Jadi kalian boleh mengerjakannya sekarang kalau masih ada waktu, kalau nanti juga bisa ketika istirahat ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan produksi massal? Yang kedua, sebutkan 3 contoh barang yang bisa diproduksi secara massal. Nomor 3, mengapa kita harus memproduksi barang yang dibutuhkan oleh pelanggan? Nomor 4, sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan kegiatan produksi massal. Yang kelima, terakhir, sebutkan jenis-jenis perencanaan produksi massal berdasarkan jangka waktunya. Oke, cukup 5 aja ya. Semuanya bisa ya? Yang kalian yang menyimak dari awal pasti oke, pasti bisa ya. Itu saja mungkin pertemuan kali ini ya anak-anak ya. Jangan lupa Ibu selalu pesan jaga kondisi kesehatan ya. Jangan lupa kita harus terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya, Ibu sekeluarga, keluarga besar kalian semuanya diberikan kesehatan, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Terima kasih anak-anak perhatiannya ya. Untuk pertemuan kali ini Ibu